Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca Hasyiah I'anatul Talibin, yaitu tentang apakah boleh kita bersandar di dalam menentukan tenggelamnya matahari, bersandar kepada seorang yang adil. Nah, langsung saja kita baca. Furu'un ay hadhihi furu'un. Ini adalah beberapa cabang permasalahan. Kata beliau, ya juzu boleh lissaimi bagi orang yang berpuasa, al-iftar boleh berbuka, bi khabari adlin dengan kabar dari seorang yang adil. Kabar apa? Bil hurub tentang tenggelamnya matahari. Wakada begitu juga boleh berbuka bisa ma'i adzanihi dengan mendengar adzannya seorang yang adil. Jadi boleh kita berbuka puasa dengan kabar dari seorang yang adil tentang tenggelamnya matahari. Begitu juga boleh berbuka puasa ketika mendengarnya kita kepada seorang yang adil, mendengar adzannya seorang yang adil. Wa yahrumu dan haram lisyak bagi orang yang ragu-ragu. Haram bagi orang yang ragu-ragu akan tentang tenggelam matahari, ragu-ragu tentang tenggelamnya matahari, haram baginya al-aklu makan akhiran nahar pada akhir siang. Hatta yajtahida sehingga dia berijtihad, wa yadhunna dan dia menduga al-inqida'ahu yaitu inqida'ahu selesainya siang. Jadi haram bagi orang yang ragu-ragu al-aklu akhiran nahar makan pada akhir siang, hatta yajtahida sampai dia berijtihad, wa yadhunna dan dia menduga inqida'ahu selesainya siang. Wa ma'adzalika dan bersama hal itu, bersama bolehnya makan ketika dia sudah menduga selesainya siang, bersama hal itu al-ahwatu yang lebih hati-hati itu adalah as-sabru bersabar lil yakin sampai yakin betul tenggelamnya matahari. Jadi meskipun boleh makan ketika dia menduga sudah selesainya siang, meskipun hal itu boleh, tetap yang paling baik adalah berhati-hati dengan bersabar, jangan terburu-buru berbuka puasa sampai diyakini betul matahari itu sudah benar-benar tenggelam. Nah, coba kita baca hasyiah i'anahnya. Ba'dul ahkamil muta'alliqati bil iftar. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan berbuka puasa. Qauluhu perkataan syarih furu'un ay sitatun cabang-cabang yang 6. Qauluhu perkataan syarih yang mengatakan bi khabari adlin bil hurub ay an musyahadatin yaitu dari musyahadah yaitu melihat. Jadi pengetahuannya orang yang adil tadi tentang tenggelamnya matahari itu adalah dari melihat langsung tenggelamnya matahari, bukan dari dikhabari oleh orang lain. Qala fi Tuhfah telah berkata Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Wa qaulul bahri adapun ucapannya kitab Al-Bahri la yajuzu bi khabari adli tidak boleh berbuka puasa dengan pengkhabaran seorang yang adil kahilali syawalin seperti hilal syawal. Perkataannya kitab Al-Bahri ini radduhu. Para ulama mereka menolak perkataannya kitab Al-Bahri. Menolaknya dengan apa? Yaitu bima dengan hadis sahha yang telah sah annahu bahasanya Nabi SAW karena adalah Nabi idza kana shaiman apabila Nabi itu berpuasa amaroh maka Nabi memerintahkan rojulan seorang Nabi memerintahkan seorang aufa untuk naik
ala nash'zin, di atas tempat yang tinggi. Jadi Nabi memerintahkan seorang naik di atas tempat yang tinggi. Fa'idha qala, maka apabila rajul yang naik tadi itu berkata, qad ghabatis syamsu, sungguh telah tenggelam apa matahari, aftaru, maka para sahabat dan Nabi mereka semua berbuka puasa. Jadi perkataannya kitab Al-Bahri yang mengatakan bahwa tidak boleh berbuka puasa dengan pengkhabaran dari seorang yang adil, yang mana hal itu kata beliau sama dengan menentukan hilal Syawal, nggak boleh. Nah, perkataan kitab Al-Bahri ini ditolak oleh para ulama, yaitu dengan hadis yang sahih bahwa apabila Nabi berpuasa, Nabi memerintahkan seorang untuk naik di tempat yang tinggi. Nah, ketika seorang tadi itu mengatakan matahari telah tenggelam, maka para manusia, sahabat, mereka semua berbuka puasa. Nah, hadis ini membantah pernyataannya pernyataan yang ada di dalam kitab Al-Bahri. Nah, kesimpulannya boleh bersandar kepada perkataan seorang yang adil di dalam tenggelamnya matahari. Itu boleh. Bi'annahu, dengan bahasanya apa yang dikatakan oleh kitab Al-Bahri itu qiyasuma, itu mengkiaskan sesuatu, qalu yang mereka para ulama telah mengatakan fil kiblah, di dalam masalah kiblat, wal waqti, dan masalah waktu, wal adzan, dan adzan. Wa yufraqu, dan dibedakan wa yufraqu, dan dibedakan bainahu, antara tenggelamnya matahari, wa hilali Syawal, dan hilal bulan Syawal. Dibedakannya tadi dengan bagaimana? Bi annadzaka, dengan bahasanya hilal Syawal, fihi, pada hilal Syawal itu raf'u sababis shaum, itu menghilangkan sebab wajibnya puasa. Yaitu dengan adanya bulan Syawal itu hilanglah sebab puasa, min aslihi, dari asalnya puasa. Fahtito, maka diambil tindakan kehati-hatian lahu, untuk hilal puasa. Bikhilafi hadza, berbeda dengan hal ini, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Jadi dalam mazhab Syafi'i, untuk menentukan satu Ramadan dan tenggelamnya matahari itu cukup dengan seorang yang adil, itu sudah boleh. Tetapi kalau untuk menentukan satu Syawal, maka harus dengan lebih hati-hati lagi. Karena satu Syawal itu menghilangkan sebab wajibnya puasa. Jadi dengan adanya satu Syawal, penentuan satu Syawal, berarti berakhirlah puasa Ramadan. Jadi dengan adanya satu Syawal, maka berakhirlah puasa Ramadan. Sehingga harus lebih hati-hati, yaitu untuk menentukan satu Syawal itu harus dengan dua orang yang adil. Jadi kalau untuk menentukan satu Ramadan dan tenggelamnya matahari itu cukup dengan satu orang yang adil, tetapi untuk menentukan satu Syawal maka harus dengan dua orang saksi yang adil. Wa quluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa kadza bisama'i adzanihi, begitu juga boleh berbuka puasa dengan mendengar azannya orang yang adil. Maksudnya maksudnya adalah wa kadzalika, begitu juga ya juzul fitru, boleh berbuka puasa bisama'i adzani adli, yaitu dengan mendengar azannya seorang yang adil. Yang dimaksud orang yang adil di sini adalah maksudnya adalah al-arif bil auqat, yaitu orang yang mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Wa kadza, begitu juga bijtihadihi, boleh dengan ijtihadnya, biwirdin, dengan wirid, au nahwihi, atau seumpama wirid. Misalnya dengan perhitungannya, dengan wiridnya, maksudnya dengan perhitungannya, kalau biasanya 3 jam setelah asar
itu sudah masuk maghrib. Nah, dia boleh berbuka berdasarkan wiridnya tadi. Ini juga boleh. Wa ibaratu tuhfah, dan adapun ibarahnya kitab tuhfah ma'al asli bersama kitab aslinya yaitu Minhajut Thalibin. Ibarahnya adalah wa yahillu, dan halal bisama'i adani adlin arifin, dengan mendengar adanya seorang yang adil, yang arif, yang mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Wa bi ikhbarihi, dan dengan pengkhabaran adil bil hurub, tentang tenggelamnya matahari, an musyahadatin, dari melihat secara langsung. Wa bil ijtihad, dan dengan ijtihad, bi wirdin, dengan wirid, au nahwihi, atau seumpama wirid, fil asoh, menurut pendapat yang asoh, ka waktu sholati, seperti waktu sholat. Kesimpulannya, berbuka puasa dengan kabar dari seorang yang adil itu diperbolehkan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.